Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah tentang pandangan wanita karir dalam perspektif Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Irfan Nawawi MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Nurfadilah dengan 1882305. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika tingkat 3. Halo, perkenalkan nama saya Hana Pertiwi dengan NIM 188222003. Sebelumnya, semoga teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sebagai penyampaian materi yang pertama. Di sini ada meliputi 4 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian dan klasifikasi definisi wanita karir, klasifikasi wanita karir, yang ketiga sisi psikologis wanita karir, ada alasan wanita karir, ada dampak wanita karir bagi keluarga, faktor internal dan eksternal. Selanjutnya beberapa fakta tentang wanita bekerja, dan selanjutnya ada beberapa solusi. Yang keempat, wanita karir dalam perspektif Islam. Di sini meliputi kepemimpinan keluarga, egaliter dan wanita karir. Selanjutnya wanita karir dan kesetaraan gender, dan yang terakhir batasan wanita karir. Yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan. Persoalan wanita karir dan kesertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya wanita ke dunia karir bermakna positif, tidak saja bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Nah, di sini sementara sebagian yang lainnya masih menilai keikutsertaan wanita dalam beragam aktivitas publik, termasuk meniti karir di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif. Bagi mereka, wanita yang bekerja di luar sektor domestik dapat merendahkan martabat wanita dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya diembannya, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Mereka menganggap wanita sebagai makhluk domestik yang tidak boleh berkecimpung dalam urusan publik. Seringkali, kedua pandangan yang berseberangan itu, pro maupun kontra, didasarkan atas dalil atau tafsir agama. Nah, bagi kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik, meyakini bahwa Islam adalah agama ramah perempuan. Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal brotherhood, kesetaraan, equality, dan keadilan sosial, social justice. Nah, dalam Al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam dipandang prinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominisasi gender, dan segala bentuk diseilibarium dan apartheid. Karena itu, keikutsertaan wanita dalam sektor publik seperti tampak dalam wanita karir tidak melanggar ajaran Islam, bahkan bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, sementara katanya di sini bagi kelompok yang tidak mau mengapresiasi keikutsertaan wanita dalam aktivitas publik, termasuk dalam soal wanita karir, melandaskan argumentasinya pada sisi normatif Islam yang menurut mereka secara tegas membatasi ruang gerak perempuan hanya sebatas wilayah domestik, itu pun dengan pola hierarkis di mana perempuan ditempatkan sebagai makhluk kedua di bawah laki-laki. Dalam hal ini sering diungkapkan sejumlah ayat tentang penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak-hak unilateral kaum laki-laki untuk bercerai, hak kewarisan dan otoritas, kesaksian hukum laki-laki yang lebih besar, tampak secara langsung memarginalkan perempuan. Juga sejumlah hadis misogini seperti hadis tentang pelanggaran menyerahkan urusan pada kaum perempuan, hadis yang menyatakan bahwa keledai, anjing, dan perempuan dapat membatalkan sholat, hadis tentang sujud kepada suami, serta
kitab-kitab klasik yang menggambarkan perempuan sebagai separuh harga laki-laki, objek, dan sebagai makhluk domestik. Dari sejumlah teks ini, mereka meyakini perempuan sebagai makhluk domestik yang tidak berhak berpartisipasi di sektor publik, bahkan keluar rumah pun harus seizin suami. Selepas dari perdebatan tersebut, persoalan wanita karir sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam, apakah boleh atau tidak boleh. Lebih dari itu, adanya wanita karir juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis keluarga. Misalnya, wanita yang bekerja di luar rumah seringkali harus menanggung beban ganda, di samping harus mengurusi urusan rumah tangga dan keluarga, juga mesti bertanggung jawab pada pekerjaannya. Belum lagi persoalan yang harus secara psikologisnya, di mana suami dan anak ketika istri harus bekerja dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, tidak mustahil perkawinan dan keluarga menjadi tidak stabil lagi. Dari sini menjadi jelas bahwa persoalan wanita karir bukan persoalan sederhana. Selain terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, persoalan wanita karir juga berhubungan dengan terciptanya tujuan perkawinan dan konstruksi keluarga yang terbangun. Karena itu, pertanyaan pokoknya sekarang adalah apakah dalam Islam wanita diperbolehkan aktivitas di wilayah publik termasuk menjadi wanita karir? Bila jawabannya tidak, apa alasannya? Dan bila jawabannya, apa argumentasinya? Nah, tulisan ini berusaha mengurai berbagai persoalan tentang wanita karir, mulai dari konsepsi wanita karir, dampak secara psikologis bagi perkawinan dan keluarga, hingga mencoba melihat persoalan wanita karir dari perspektif Islam. Yang selanjutnya, di sini ada pengertian dan klasifikasi wanita karir. Pengertian dan klarifikasi. Yang pertama adalah definisi dari wanita karir. Wanita karir menurut etimologi merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama ada wanita dan yang kedua ada karir. Wanita merupakan perempuan dewasa, sedangkan karir merupakan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan dan jabatan. Selain itu, karir didefinisikan sebagai pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata karir sendiri sering dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karir bisa dikatakan sebagai wanita yang menggelut dalam kegiatan profesi, perusaha, atau pengusaha. Sehingga, wanita karir bisa dikatakan wanita yang menekuni suatu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan wanita karir yaitu wanita bekerja dengan tenaga kerja wanita atau TKW. Meski dalam banyak hal wanita karir sering diidentifikasikan dengan masalah finansial atau keuangan, tapi sebenarnya finansial bukanlah tujuan satu-satunya. Artinya, karir tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan sebagai tenaga, hierarki atau struktur organisasi yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah dapat diklaim sebagai wanita karir. Karir adalah profesi yang ditekuni secara serius untuk mencapai status setinggi-tingginya dalam hierarki organisasi di lingkungan kerjanya. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh potensi kerja yang pada gilirannya menjadi seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi
dan mendapat status sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu klarifikasi wanita karir. Dari sisi keterkaitannya, wanita karir bisa dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu pertama, wanita karir yang tidak terikat dengan tali perkawinan. Jadi, wanita yang belum menikah atau wanita yang telah bercerai dengan suaminya. Dan yang kedua, ada wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita yang telah melangsungkan pernikahan. Wanita karir tipe kedua yaitu wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan, tidak bebas bekerja, melainkan harus mempertimbangkan dengan kewajibannya sebagai istri. Dalam karir yang bersifat long run atau full time memiliki karir berbeda sikap dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu pertama, wanita yang menempuh karir secara terinterupsi, yakni dalam jangka waktu tertentu atau untuk sementara waktu ia berhenti dari profesi yang ditekuni disebabkan ada tugas yang lainnya. Dan yang kedua, ada wanita karir menempuh pola double track, yaitu kedua tugas publik dan domestik dijalankan secara bersamaan. Dan yang ketiga, ada wanita karir dengan menempuh pola stabil, yakni memprioritaskan pekerjaan atau karirnya dengan meninggalkan atau menomorduakan pekerjaan yang domestik. Jadi, wanita tipe ketiga ini dapat merusak. Kelompok yang terakhir ini menekuni karir secara total yang dalam tingkat tertentu berefek negatif bagi keluarga. Misalnya, meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Meski keharmonisan itu sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang istri. Lain halnya ketika wanita berkarir itu masih mempunyai komitmen yang sama tingginya antara pekerjaan dan rumah tangga, seperti di Indonesia, di mana banyak di antara wanita yang berkarir masih mengutamakan keluarga dibanding pekerjaannya. Materi yang selanjutnya saya akan sampaikan yaitu sisi psikologis wanita karir. Yang pertama di sini ada alasan wanita karir. Nah, secara simplik terdapat 3 alasan mengapa wanita karir memilih bekerja di luar rumah, yaitu yang pertama, alasan kebutuhan ekonomi atau finansial. Hal ini terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak yang memaksa suami dan istri bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi ini, istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah. Nah, yang kedua, kebutuhan sosial rasional, yakni alasan beberapa wanita yang tetap memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di tempat kerja. Faktor ini terkait dengan diri wanita sendiri yang menyimpan hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pengakuan status dan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Karena itu, bagi wanita karir semacam ini bergaul dengan rekan-rekan di kantor misalnya dipandang sebagai dunia yang lebih menyenangkan daripada hanya tinggal di rumah. Selain faktor diri, faktor psikologis dan keadaan internal dalam keluarga juga bisa mempengaruhi seseorang untuk tetap bekerja di luar rumah. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi diri, di mana wanita bekerja untuk mengaktualisasi dirinya, berkarya, mengekspresikan dan mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman,
menemukan dan menghasilkan sesuatu, dapat mendapatkan penghargaan atau prestasi. Kini kebutuhan akan aktualisasi diri melalui karir ini diyakini merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita, terutama dengan makin terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Bagi wanita yang sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, cenderung akan kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan aktualisasi dirinya, membangun kebanggaan dirinya, dan juga mendapatkan kemandirian secara finansial. Nah, sebuah studi tentang kepuasan hidup wanita bekerja menunjukkan bahwa wanita yang bekerja memiliki tingkat kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja. Meskipun ada beberapa faktor yang ikut menentukan, selain itu, hasil penelitian yang dimuat dalam Journal of Marriage and the Family tentang ukuran kebahagiaan hidup wanita yang sudah menikah ditinjau dari 3 kategori: wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum pernah bekerja. Disimpulkan bahwa wanita atau istri bekerja, kebahagiaan perkawinan tetap menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepuasan bekerja. Nah, ini berarti meskipun aktualisasi diri telah mendorong para perempuan untuk bekerja di luar rumah, tapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menempatkan kebahagiaannya keluarga sebagai hal yang paling utama. Yang selanjutnya, dampak wanita karir bagi keluarga. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini berhubungan dengan persoalan yang timbul dari diri wanita tersebut. Misalnya, wanita lebih suka menjadi ibu rumah tangga, dituntut bekerja untuk menyokong keuangan keluarga. Kondisi tersebut mudah menimbulkan stres karena bekerja tidak timbul dari keinginan diri, tapi muncul dari keterpaksaan karena tidak punya pilihan lain selain membantu ekonomi keluarganya. Secara psikologis, wanita yang demikian akan merasa sangat lelah, terutama secara psikis, karena seharian memaksakan diri untuk bertahan di tempat kerjanya. Memaksakan diri, tolong tanda kutip ya, itu memaksakan, bukan karena keinginannya. Ya, yang selanjutnya ada persoalan pelik lain yang juga dihadapi wanita bekerja semacam ini adalah pada soal kemampuan manajemen waktu dan rumah tangga. Mereka harus dapat memainkan peran mereka sebaik-baiknya di tempat kerja maupun di rumahnya. Mereka juga harus siap menjadi ibu yang sabar dan bijaksana untuk anak-anaknya, menjadi ibu yang baik bagi suaminya, sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keperluan dan urusan rumah tangganya. Nah, di sisi lain, di tempat bekerja pun mereka harus berkomitmen dengan bertanggung jawab atas pekerjaannya yang dipercayakan kepadanya, hingga mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik. Selain jadi ibu rumah tangga yang baik juga, jadi wanita karir itu harus menunjukkan prestasinya di tempat kerjanya. Yang selanjutnya, pada tahap-tahap tertentu, beban ganda ya yang ditunjukkan tanggung jawab wanita bisa menyeret kehidupan perkawinan pada persoalan kompleks. Meski ada beberapa wanita yang tetap berpikir ideal dapat mengatasi persoalan itu. Nah, yang selanjutnya di sini misalnya itu misalkannya ketika pekerjaan di kantor sangat berat, suami di rumah bisa bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, sementara anak juga menuntut perhatian dirinya. Sang ibu akan merasa sangat lelah karena dirinya merasa dituntut untuk terus memberi dan memenuhi kebutuhan lainnya. Belum lagi jika mereka, suami dan istri dan anaknya kurang mendapat perhatian.
Persoalan-persoalan ini bisa membawa perempuan pada kondisi depresi karena merasa tidak membahagiakan keluarganya. Nah, di sini juga ada faktor eksternal. Yang pertama, dukungan suami, istri yang bekerja untuk membutuhkan dukungan dari suami. Yakni di sini penuh kebahagiaan suami yang ditunjukkan dalam bentuk bekerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus anak, serta memberikan dukungan moral dan emosional terhadap istrinya terkait pekerjaannya tersebut. Tapi persoalannya di Indonesia, iklim paternalistik dan otoritarian masih begitu kuat sehingga ketika istri bekerja, suami seringkali tidak memberikan support, justru terus memberikan beban. Banyak hal yang menyebabkan suami tidak mendukung karir istrinya. Salah satunya terkait dengan pemahaman bahwa pria tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita, apalagi istri mengurus masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga sepenuhnya kewajiban seorang istri yang segalanya akibatnya harus ditanggungkan oleh istri. Yang selanjutnya ada kehadiran anak. Masalah pengasuh terhadap anak biasanya dialami oleh para ibu rumah tangga atau para ibu yang bekerja yang mempunyai anak kecil, balita atau batita. Semakin kecil usia anak, maka semakin besar tingkat stres yang dirasakan. Masalah yang muncul ketika istri merasa bersalah karena meninggalkan anak untuk keseharian bekerja, terlebih lagi bila pengasuh yang tidak ada dan tidak bisa diandalkan, sementara tidak ada anggota keluarga lain yang bisa membantunya. Nah, yang selanjutnya ada masalah pekerjaan. Pekerjaan bisa menjadi sumber ketegangan dan stres yang besar bagi para ibu bekerja. Persoalan-persoalan seperti ini, peraturan kerja yang kaku, bos yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, ketidakadilan di tempat kerja, rekan-rekan yang sulit bekerja sama, waktu bekerja yang lama, dan sebagian dari persoalan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Situasi ini bisa membuat wanita karir amat lelah. Sementara kehadirannya masih sangat dinantikan oleh keluarga di rumah. Kelelahan psikis dan fisik inilah yang membuat mereka sensitif dan emosional, baik terhadap anak-anak maupun terhadap suami. Keadaan ini biasanya makin parah ketika situasi rumah tidak mendukung, seperti situasi di mana termasuk mau melayani atau membantu sang ibu atau sekadar meringankan pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini ada yang terakhir, yaitu faktor rasional. Bekerjanya suami dan istri secara bersamaan berkonsekuensi pada waktu untuk keluarga menjadi terbagi. Nah, memang penanggung-jawaban terhadap pekerjaan rumah tangga bisa diselesaikan dengan disediakannya pengasuh serta pembantu rumah tangga. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa ada hal yang sulit dicari penggantinya, seperti soal kebersamaan bersama suami dan anak-anak. Padahal kebersamaan dalam suasana rileks, santai, dan hangat adalah aktivitas penting dalam rangka membina, mempertahankan, dan menjaga kedekatan relasi serta keterbukaan komunikasi satu sama lain. Bagi istri, kurangnya waktu untuk keluarga ini seringkali berujung pada perasaan bahwa dirinya tidak bisa berbicara secara terbuka dengan suaminya, bertukar pikiran, mencurahkan pikiran dan perasaan, atau merasa suaminya tidak lagi bisa mengerti dirinya. Hasilnya ia merasa terasing dengan pasangan sendiri sehingga mulai mencari orang lain yang dianggap lebih bisa mengerti dan sebagainya. Inilah yang bisa membuat peluang terhadap perselingkuhan di tempat kerja. Nah, di sini ada manfaat positif bagi wanita sang ibu bekerja maupun bagi keluarga ketika wanita karir. Pertama, mendukung ekonomi rumah tangga. Artinya pekerjaan istri
menjadikan sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu melainkan dua. Dalam situasi ini, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga dalam berbagai hal seperti gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan, dan hiburan, serta fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatkan harga diri, memantapkan identitas, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Hal ini muncul dari konstruksi wanita bekerja yang memungkinkan seorang wanita bisa mengekspresikan dirinya sendiri secara kreatif dan produktif, mengembangkan dirinya, terutama ketika prestasi kerjanya mendapat penghargaan atau umpan balik yang positif. Dari sini, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya hingga ia mampu mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Yang ketiga, membangun relasi yang sehat dan positif dengan keluarga. Wanita yang bekerja cenderung mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi, sehingga cenderung mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, energik, luas, dan lebih dinamis. Karena itu, keberadaan istri bisa menjadi partner bagi suami untuk menjadi teman bertukar pikiran, serta saling membagi harapan, pandangan, dan tanggung jawab. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini terkait dengan setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan itu dan bisa menjadi bagian dari suatu komunitas. Selain itu, bekerja menjadi sarana sosialisasi diri bagi istri untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif. Yang kelima, meningkatkan skill dan kompetensi. Dengan bekerja, seorang wanita harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun skill kompetensinya. Dalam hal ini, seorang wanita dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kemampuan yang terus-menerus akan mendatangkan nilai lebih pada dirinya sebagai seorang karyawan selain rasa percaya diri yang mantap. Yang poin ketiga dalam sisi psikologis ini ada beberapa fakta tentang wanita bekerja. Dalam studinya tentang kepuasan hidup wanita bekerja yang pernah Freire 1976 menunjukkan bahwa wanita memiliki tingkat kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja, meski ada beberapa faktor yang ikut menentukan. Rediger P. 1983 sebagaimana termuat dalam Journal of Marriage and the Family 45/213-219 meneliti ukuran kebahagiaan hidup wanita yang sudah menikah yang kemudian ditinjau dari 3 kategori: wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum pernah bekerja. Menyimpulkan wanita bagi para istri dan ibu bekerja, kebahagiaan perkawinan adalah tetap menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepuasan bekerja. Sementara itu, Walters dan M.C. Henry 1985 dapat dalam penelitiannya tentang kebahagiaan ibu bekerja menyimpulkan bahwa wanita bekerja cenderung merasa bahagia selama dapat mengintegrasikan kehidupan keluarga dan kehidupan kerja secara harmonis. Di sisi lain, dukungan suami adalah bekerja. Hal ini dibuktikan oleh Jones dan Jones 1980. Dari hasil penelitiannya terungkap bahwa sikap istri suami merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dual career marriage. Terakhir, dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Scanzoni 1980 terungkap bahwa perkawinan dual career dikatakan berhasil jika di antara kedua belah pihak, suami dan istri, saling memperlakukan pasangannya sebagai partner yang setara.
Di sini yang terakhir ada beberapa solusi. Yang pertama, manajemen waktu, yakni strategi penting yang perlu diterapkan oleh ibu rumah tangga untuk mengoptimalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, istri, dan sekaligus karyawati. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas bagi perempuan yang hendak bekerja. Yang kedua, menetapkan prioritas untuk masing-masing peran sebagai istri, ibu, atau karyawan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan menetapkan jadwal kegiatan dan bagi para dari pagi hingga malam, sambil memberikan fokus pada hal-hal tertentu yang dianggap prioritas. Yang ketiga, mendelegasikan beberapa tugas, baik tugas kantor maupun tugas rumah tangga kepada orang lain agar dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang kedua, ada manajemen keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peran yang diemban sang istri. Sebagaimana tampak, peran ganda istri membutuhkan komitmen yang tinggi, baik sebagai karyawan maupun sebagai ibu. Dalam meringankan beban itu, keluarga bisa mempekerjakan pembantu rumah tangga. Bagi pasangan yang mempunyai anak relatif lebih besar, dapat ditanamkan pengertian pada mereka untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, ada manajemen pekerjaan. Hal ini terkait untuk membangun quality time bersama keluarga. Untuk menyediakan waktu lebih banyak bersama keluarga, diperlukan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan. Yang keempat, ada memelihara dukungan sosial. Artinya perempuan yang bekerja harus mampu memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan di sekelilingnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan. Selain untuk mendapatkan dukungan moral dan emosional dari rekan-rekan atau atasan, bila hal ini bisa dilakukan, wanita karir akan lebih rileks, termasuk dapat membagi beban pekerjaan bagi semua rekannya. Nah, yang terakhir bisa saja ditambahkan ya manajemen diri, yakni mengatur diri sendiri dalam hal membangun sikap toleransi, menghindarkan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran negatif, serta mengatur waktu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu wanita karir dalam perspektif Islam. Peradaban Islam lahir dengan bersumber pada teks. Karena itu, dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari teks, terutama Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula dengan permasalahan wanita karir. Ia tidak bisa dilepaskan dari berbagai konsepsi Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan yang juga didasarkan pada teks. Karena itu, kita hendak menjawab apakah wanita karir boleh bekerja di luar rumah atau tidak. Kita bisa merujuk pada berbagai konsep Islam tentang laki-laki dan perempuan yang juga didasarkan pada teks. Berikut ini merupakan uraian beberapa konsep Islam yang memuat relasi laki-laki dan perempuan dan hubungannya dengan wanita karir. Yang pertama, kepemimpinan keluarga, egalite, dan wanita karir. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga sendiri menjadi kontroversial ketika terdapat pemahaman terhadap firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka lelaki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi, menurut Al-Quran ini, bahwa laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai yang dipimpin. Dan yang kedua adalah wanita karir dan kesetaraan gender. Islam adalah agama yang membawa nilai-nilai kesetaraan gender
Dalam ayat Al-Quran ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hari pembalasan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Kemuliaan laki-laki dan perempuan sama dilihat dari prestasinya, serta sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sederajat. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial Adam dan Hawa, sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Dan yang ketiga, yaitu batasan wanita karir. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengembangkan karirnya, asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah, tenaga hamil, melahirkan, mendidik anak, dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari bekerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Sementara itu, mengatakan nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya, meskipun istri memiliki kekayaan dan pendapatan. Berujuk pada fakta historis Islam, Quraisyullah Shihab menegaskan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Yang terakhir ada kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang dipaparkan tadi. Yang pertama, secara psikologis, keberadaan wanita karir bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, yang apabila tidak diatur dengan baik, bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Yang kedua, dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Selain itu, Islam juga menghargai persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dipertegas oleh fakta historis pada masa Nabi, di mana wanita berpartisipasi di sektor publik. Dan yang terakhir, wanita karir tidak berarti seorang istri atau ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya. Artinya, pekerjaan yang diambil oleh wanita yang hendak meniti karir di sektor publik harus didasarkan pula atas kepentingan keluarganya. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Semoga ada ilmu yang dapat diambil dan semoga bermanfaat untuk kedepannya buat teman-teman yang ingin menjadi wanita karir. Semoga ini menjadi pelajaran. Mohon maaf jika kami ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.